ingin kita raih ya. Jadi capaian belajar mata kuliahnya itu menguasai teori tentang profesi pendidikan ya, kependidikan. Profesi kependidikan sebagai upaya peningkatan wawasan kalian ya, itu agar tahu lah istilahnya ya, menambah wawasan kalian tentang bagaimana sih profesi seorang guru gitu ya, terutama penata pendidik lah. Karena kan kalian masuk ke FKIP itu kan mungkin tujuan utamanya adalah menjadi seorang atau pendidik gitu ya, entah itu mendidik, entah itu guru, entah itu dosen, nah itu ya sama-sama seorang pendidik. Nah, itu ya. Jadi tujuannya adalah meningkatkan wawasan kalian terhadap profesi pendidik itu sendiri. Nah, kemudian subcapaiannya itu ada 5 ya. Jadi setiap materinya ya, 1, 2, 3 itu adalah yang ingin kita capai submaterinya. Nah, jadi di materi pertama misalkan hakikat profesi, berarti sub materinya itu adalah pengertian profesi ya, profesi, profesional, profesionalisasi, dan profesionalisme. Nah, ini nanti yang dipresentasikan oleh satu kelompok. Yang kedua itu ada ruang lingkup profesi kependidikan. Jadi ada guru, ada kepala sekolah, ada pengelola sekolah, ada konselor, ada laboran, tenaga administrasi, dan dosen. Ya, nah, nanti dipresentasikan juga di kelompok yang lain, di kelompok selanjutnya. Kemudian kelompok yang ketiga atau materi yang kedua itu ada karakteristik profesi keguruan ya. Nah, di situ ada pengertian dan syarat keguruan, kemudian ada kode etik, kemudian pengertian, standar kompetensi, kemudian juga ada aspek-aspek ya, aspek kompetensi. Kemudian materi juga, ya materi ketiga ya, yang ketiga itu pengembangan sikap, peran guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan bimbingan konseling ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ada materi tentang permasalahan terkait pengembangan profesi keguruan, diskusi profesi, usaha pengembangan guru, kemudian manajemen profesi sekolah, ya. Kemudian yang terakhir itu ada organisasi keguruan ya, organisasi profesi keguruan. Gitu. Itu materi-materi yang akan kalian sampaikan ya. Kemudian untuk buku ini kemarin saya coba cek ya di perpus. Ini ada sepertinya bukunya ya di Saundi sama Suherman di perpus itu ada, itu judulnya Etika Profesi Keguruan. Kemudian ada Nurdin Adriantoni, ini ada juga Profesi Keguruan. Nah, kemudian sisanya ini bisa kalian cari. Ya, tidak menutup kemungkinan tidak hanya dari buku ya, ini yang utamanya juga buku ya. Kalian juga bisa mencari dari misalkan tulisan gitu ya, atau online gitu ya, atau e-book mungkin boleh gitu ya. Kalau misalkan itu juga dari website, ya cari website yang memang benar-benar kredibel ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jangan yang latar belakang websitenya tuh blogspot, nah itu jangan seperti itu ya, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, misal kalau website yang resmi ya misalkan dari Kemendikbud, nah itu ya itu kan kredibel, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Jadi cari sumbernya itu tidak hanya dari buku, tapi juga bisa dari internet ya. Jadi e-book bisa, artikel pun bisa gitu ya, banyak. Kemudian untuk tugas, jadi tugas itu sebenarnya ada beberapa tugas ya, yang pasti karena kalian presentasi, berarti kalian harus membuat makalah dan PPT ya. Jadi ada makalah dan PPT. Nanti saya lupa belum share RTM-nya, tugas ininya, tugas mahasiswanya. Jadi saya share di e-learning. Kemudian setelah saya presentasi, silakan mengumpulkan resume. Jadi resume itu dibuat ini maksimal 2 halaman, 1 halaman sampai 2 halaman.
terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh teman gitu ya, kelompok penyajinya ya. Jadi yang membuat adalah mahasiswa selain kelompok penyaji. Jadi setiap masing-masing mahasiswa membuat resume ya. Itu harus dibuat dan dikumpulkan. Kemudian ada nanti yang namanya LKM atau lembar kerja mahasiswa. Nanti lembar kerja mahasiswa itu akan saya berikan setelah dalam satu sub materi ini selesai, misalkan pada materi pertama itu ada 2 sub materi, ketika sudah sampai ke sub materi yang kedua, baru saya akan berikan yang namanya LKM. Jadi ada 5 LKM yang akan kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Nah ini apanya bentuknya, penilaiannya ya. Jadi saya tidak akan menekankan lebih tinggi dari UTS dan UAS. Biasanya kan UTS-nya 25 atau 30 ya, UAS-nya juga 30 misalkan gitu ya. Tidak, saya buat agak lebih setara, istilahnya apa ya, tidak terlalu berat di UAS dan UTS. Tapi ketika kalian juga membuat PT, membuat resume, kemudian mengerjakan LKM, itu juga saya nilai yang bobotnya mirip. Jadi atau penilaian prosesnya itu ada, ya nilainya tidak terlalu jelek lah, istilahnya begitu ya. Ini untuk penilaiannya. Kemudian untuk aturan dan etikanya ini seperti ini. Kemudian ini harus ya, misalkan nomor 3 nih sakit gitu ya, ya harus ada surat dari dokter gitu ya. Ataupun misalkan nih kalau daring seperti ini gitu ya, misalkan kalian ada permasalahan, silakan menghubungi saya ataupun Bu Erwita maksimal atau istilahnya ya 10 menit atau 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Ya, jangan tidak ada kabar gitu ya. Ketika kalian sudah apa istilahnya kita sudah adakan perkuliahan, kemudian kalian tidak ada kabar, tiba-tiba besoknya Pak saya minta ada pemutihan, loh kenapa? Gitu ya. Pak karena apa istilahnya kendala jaringan, loh kenapa kok tidak dari sebelumnya ngomongnya? Terusnya seperti itu ya. Nah, saya nggak mau seperti itu. Tiba-tiba apa namanya menghubungi minta ada pemutihan gitu ya. Nah kadang kalau pengalaman nih ada pemutihan, mahasiswa itu minta pemutihan malah sudah sebulan setelah perkuliahan yang akan dilakukan gitu ya. Jadi perkuliahannya tuh hari ini misalkan baru minta pemutihannya sebulan kemudian. Nah kan gimana kayak gitu ya. Nah ini kan nggak baik ya. Nah, jadi saya menghindari yang seperti itu. Jadi kalau memang ada kendala terkait dengan jaringan dan lain-lain, silakan menghubungi ya maksimal 5 menit atau 10 menit sebelum perkuliahan hari itu dimulai. Ya, jadi silakan izin. Nggak masalah gitu ya. Kemudian kalau perbaikan sih menurut saya tidak nih ya. Tidak harus ada perbaikan lah, nggak masalah. Perbaikan makalah dan PT gitu ya, saya nggak terlalu ini apa namanya akan mengoreksi yang detail banget, enggak, yang penting isinya itu tepat gitu ya, dan penyampaiannya juga tepat, itu sudah cukup menurut saya. Kemudian untuk resume itu dikumpulkan maksimal 4 hari ya, maksimal 4 hari setelah kelompok penyaji hari ini misalkan mempresentasikan gitu ya, berarti 4 hari kemudian maksimal 4 hari itu resumenya sudah harus dikumpulkan di MMP. Tidak ada istilahnya terlambatan ya. Nah, jadi sudah saya setting nanti di MMP kalau sudah 4 hari ya sudah cut off, tidak bisa upload dan lain-lain. Saya tidak menerima ya, saya tidak menerima upload secara langsung ke WA saya, enggak, yang pokoknya otomatis semua pengumpulan sekarang by system. Ya, jadi saya tidak menerima istilahnya apa ya pengiriman file ke WA saya, enggak, ya semua by system, kecuali memang sistemnya sedang drop atau sedang down ya, nah, itu pasti akan ada pertimbangan lebih lanjut dari saya.
kemudian ini untuk apa namanya jadwalnya bisa dicek ya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Silakan, kalau langsung aja Mbak, nggak usah resign, langsung. Terima kasih Pak. Saya izin bertanya, untuk yang pengumpulan makalah sama PPT-nya itu tanggal berapa gitu? Oh iya, pengumpulan makalah sama PPT itu jadi untuk minggu depan itu saya kosongkan ya. Jadi saya kosongkan itu dimaksudkan untuk kalian semua membuat atau menyusun makalah ya. Jadi selama minggu depan itu adalah pengumpulan semua makalah yang harus kalian ini ya kerjakan ya tiap kelompoknya. Jadi pengumpulannya minggu depan. Gitu. Maksimalnya itu mungkin maksimalnya bisa hari Senin tanggal 7 ya. Oke, itu untuk semua kelompok. Jadi untuk ke belakang tidak ada apa istilahnya, tidak ada tanggungan lah ke belakang gitu ya. Jadi kalian bisa mengerjakan tugas yang lain. Gitu. Bentar, bentar ya. Oke, bentar ya. Bu Ermita nggak bisa masuk. Sisternya langsung error. Bentar ya. Kalau hari pertama itu pasti kayak gini. Jadi apa namanya? Sisternya itu mesti trouble. Hari pertama. Nanti kalian kalau mata kuliah lain ya, misalkan habis ini, setelah mata kuliah ini, ada mata kuliah lain gitu ya, kalau misalkan tiba-tiba trouble itu biasa, karena hari pertama, pasti trouble. Oke, ini ada Mbak Maidinda, silakan, kenapa Mbak? Tadi yang maksudnya Pak Danar minggu depan kosong itu gimana nih Pak? Jadi untuk minggu depan kan, kok minggu depan tanggal 7, oh sorry, gini, untuk minggu depan kan kosong, jadi tanggal 8 ya, tanggal 8 itu kan ada program kita, itu kan berarti kan kosong. Maksudnya kosong itu adalah jadi semua kelompok itu menyusun makalahnya. Sorry, jadi saya bilang tanggal 7 itu salah, tanggal 14 terakhir pengumpulannya, pengumpulan makalah. Oke ya, sorry. Jadi tanggal 8 itu jadi kosong, jadi saya memang buat kosong agar semua kelompok itu menyusun makalahnya, begitu. Mulai presentasinya mulai tanggal 14 nih Pak? Tanggal 15. Oh 15 nih, siap. Terima kasih Ya. Pak. Oke. Ada lagi? Ada mungkin yang mau tanyakan lagi?
Sudah cukup? Maaf Pak Danar, saya baru nyambung. Iya Bu, nggak apa-apa. Sudah saya jelaskan kontraknya. Oh, siap. Oke, sudah jelas ya, cukup jelas ya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa nanti WA saya nggak apa-apa, atau mungkin WA Bu Ernita juga boleh, gitu ya. Misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, gitu ya. Oke, untuk sistem pembagiannya mungkin ya mungkin saya tidak secara full bisa mendampingi ya. Nanti mungkin saya selang-seling dengan Bu Ernita, Bu Ernita ya. Mungkin saya dulu, baru nanti setelah UTS Bu Ernita gitu ya. Kalau gitu Bu. Iya, monggo, nggak apa-apa. Ternyata banyak yang crash. Iya. Kalau misalkan untuk hari ini tidak crash toh Bu? Sebenarnya crash, cuma karena mata kuliah satunya itu dipegang Bu Arika dulu, jadi saya nggak crash. Oh, oke. Jadi Kamis aja. Oh gitu. Oke, kalau misalkan mata kuliah satunya di yang pertama Bu Arika, berarti kan Bu Ernita. Oh berarti yang ini Bu Ernita dulu enggak apa-apa. Nanti saya yang terakhir biar tidak nanti untuk mata kuliah yang ini juga tidak crash toh. Oh iya, monggo sampun tidak apa-apa. Ya. Ya, mungkin kelas satunya aja ya berarti ya yang pas crash itu aja tah. Oh iya monggo silakan. Kalau misalkan memang ada yang kelas ini enggak crash toh Bu untuk mata kuliah. Oh enggak. Oh iya kalau enggak berarti bisa saya dulu nanti dilanjut Bu Ernita. Ngaten nggih. Oke, nanti kalau yang crash satunya kita pikirkan lagi. Itu nggih. Ya, Bu Ernita. Oke, sip. Jadi nanti sebelum ini ya materi sampai sebelum UTS dengan saya, nanti setelah UTS dengan Bu Ernita ya. Oke. Oke, itu mungkin ada lagi yang bertanyakan? Izin bertanya Bapak. Iya. Oh. Untuk resumnya itu boleh diketik atau tulis tangan? Oh ya, boleh. Resumnya boleh diketik. Baik, terima kasih Pak. Oke, ya. Izin bertanya Bapak. Ya. Untuk grup kelasnya apakah dibuatnya? Boleh, silakan. Baik, Bapak. Ya, boleh silakan kalau membuat grup kelas. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Cukup. Oke. Mungkin Bu Ernita ada yang mau ditambahkan? Apa ya? Oh, mungkin absennya ya, silakan. Ini masuk semua kan ya? Absennya di MMP. Langsung aja mmp.unex.ac.id, pilih mata kuliahnya. Nanti langsung bisa absen di situ ya, presensi. Oke, saya itu aja sih, Pak Danar. Kalau mungkin nggak ada yang ditanyakan, mungkin bisa diakhiri. Iya, biasa. Pertemuan pertama ya gitu. Benar. Mungkin itu ya untuk hari ini, pertemuan hari ini. Jadi kita coba sekian. Kita ketemu lagi nanti tanggal 15 ya, 15. Jadi untuk minggu depan itu bukan kosong ya, jadi tugas mandiri untuk masing-masing kelompok menyiapkan makalahnya dan juga presentasinya dikumpulkan maksimal tanggal 14 ya. Oke, itu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu. Masih Ya, terima kasih Bapak, Ibu.